Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alif Melalui dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya atau PowerPoint saya, yaitu berjudul persimpangan. Persimpangan merupakan pertemuan dua jenis atau dua ruas jalan bergabung, berpotong atau bersilang. Berdasarkan posisi letak pertemuan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama simpan sebidang dan kedua simpan tidak sebidang. Persimpangan sebidang yaitu pertemuan dua atau lebih jalan raya dalam satu bidang yang mempunyai elevasi yang sama. Desain persimpangan ini berbentuk huruf T dan huruf Y. Persimpangan 4 kaki serta persimpangan berkaki banyak. Dan persimpangan tak sebidang yaitu suatu persimpangan di mana jalan yang satu dengan jalan yang lainnya tidak saling bertemu dalam satu bidang dan mempunyai beda tinggi antara keduanya. Di dalam persimpangan ada pula aturan-aturannya. Yang pertama itu persimpangan tanpa sinyal, di mana pengemudi kendaraan sendiri yang harus memutuskan apakah aman untuk memasuki persimpangan itu. Yang kedua, persimpangan dengan sinyal, di mana persimpangan itu diatur sesuai dengan sistem dengan 3 aspek lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau. Yang dijadikan kriteria bahwa satu persimpangan sudah harus dipasang alat pemberi syarat lampu lintas menurut ITN Perhubungan Darat 1998 adalah: 1. Arus minimal lalu lintas yang menggunakan persimpangan rata-rata di atas 750 kendaraan per jam terjadi secara kontinu 8 jam sehari. Dan yang kedua, waktu tunggu atau hambatan rata-rata kendaraan di persimpangan melampaui 30 detik. 3. Persimpangan digunakan oleh rata-rata lebih dari 175 pejalan kaki per jam terjadi secara kontinu 8 jam sehari. 4. Sering terjadi kecelakaan pada persimpangan yang bersangkutan. 5. Pada daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu, sehingga setiap persimpangan yang termasuk di dalam daerah yang bersangkutan harus dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Persimpangan bersinyal umumnya dipergunakan dengan beberapa alasan terlain. 1. Menghindari kemacetan simpang, mengurangi jumlah kecelakaan akibat adanya konflik lalu lintas yang saling berlawanan, sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada para pejalan kaki untuk dengan aman dapat menyeberang. Kemudian bisa dilihat gambar di samping, ada beberapa jenis-jenis simpang, dan tujuan utama dari simpang tersebut adalah untuk mengurangi konflik antar kendaraan bermotor serta tidak bermotor. Bisa dilihat contohnya, yaitu gerobak, sepeda, dan lain-lain. Dan penyediaan fasilitas yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap pemakai jalan yang melalui persimpangan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum 1997, terdapat 4 jenis dasar dari alih gerak kendaraan yang berbahaya. Kemudian karakteristik persimpangan tak bersinyal diterapkan dengan maksud sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya digunakan daerah pemukiman, perkotaan, dan daerah pedalaman untuk persimpangan antara lain antara jalan setempat yang harus lalu lintasnya rendah. Dan yang kedua, untuk melakukan perbaikan kecil pada geometri simpang agar dapat mempertahankan tingkat kinerja lalu lintas yang diinginkan. Oke. Dalam perencanaan simpan tak bersinyal disarankan sebagai berikut. Di sini terdapat 7 poin, yang dimana pertama, sudut simpang harus mendekati 90 derajat demi keamanan lalu lintas. Dan yang kedua, harus disediakan fasilitas agar gerakan belok kiri dapat dilepaskan dengan konflik yang terkecil terhadap gerakan kendaraan lain. 3. Lajur terdekat dengan arus lebih besar yang biasa untuk memberikan ruang bagi kendaraan bermotor. Lajur membelok yang terpisah sebaliknya direncanakan menjauhi garis utama lalu lintas. Panjang jalur membelok harus mencukupi untuk mencegah antrian terjadi pada kondisi arus tinggi
yang dapat menghambat pergerakan pada lajur tersebut. Dan yang kelima, pulau. Lalu lintas tengah harus digunakan bila lebar jalan lebih dari 10 untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang. Dan yang keenam, jika jalan utama memiliki median, sebaiknya paling sedikit lebarnya 3-4 meter untuk memudahkan kendaraan jalan kedua menyeberang dalam 2 langkah. 7. Daerah konflik simpang sebaiknya kecil dan lintasan yang jelas bagi gerakan yang berkonflik. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.